Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Pagita Hadi, dengan saya 050102339. Di sini saya akan menjawab untuk tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Jadi di sini, di pemrograman berbasis web ini, di tugas 2 ini, jadi saya akan apa ya namanya? Jadi di sini ada 3 sorry, ada struktur filenya, lalu di sini juga apa namanya? Jadi ada 3 halaman, 3 dari HTML, terus juga untuk file JS-nya. Data bahan ajar ini saya dapatkan dari e-learning, dari, dummy apa ya namanya, dari tugas 2 ini. Jadi sudah disediakan untuk data bahan ajar, .js ini. Di sini juga ada style.css, mmm, terus juga stock app, terus ada tracking app ini yang saya buat, index, stock, dan tracking yang dibuat sendiri. Jadi untuk, di sini untuk apa namanya, untuk tracking app dan juga stock app ini dibuat apa, secara terpisah ya, secara masing-masing. Jadi ini adalah supaya untuk coding itu tidak, bercampur dan juga lebih mudah untuk di-manage sih, di-manage dan juga untuk logic view-nya itu dipisah di dalam, socket.js dan juga ini app.js. Oke, terus lagi ya, mmm, oke bisa langsung, eee, ke sini. Jadi di sini, di halaman depannya ini ada di beranda ini ada stok bahan ajar dan juga tracking DO. Ketika diklik di stok bahan ajar, ini akan masuk ke stok bahan ajar untuk tracking DO langsung stok tracking DO. Nah, sekarang dimulai adalah dari, stok bahan ajar ya. Jadi stok bahan ajar ini, jadi di tabelnya ini ada kode, ada judul, kategori, itu daerah, lokasi rak, ada harga, quantity, safety, status, catatan, dan juga aksi. Nah, di sini, untuk mulai dari mana ya? Mulai dari status. Nah, di status ini jadi ada statusnya itu aman, menipis, dan juga kosong. Jadi kalau aman ini adalah ketika kuantitinya ini melebihi dari safety-nya. Apabila kuantitinya, eee, lebih kecil dari safety-nya, maka dia akan menipis. Apabila kuantitinya ini nol, maka dia akan menjadi stok kosong atau nanti bertandanya merah ya di sini. Terus apalagi ya? Kategori juga untuk catatan. Nah, untuk catatan ini, jadi ini di render HTML, jadi untuk teksnya itu bisa tebal, bisa apa namanya, bisa italic, sorry, bisa hurufnya bisa miring, lalu juga untuk hurufnya, kalimatnya atau hurufnya ini bisa jadi garis bawah seperti ini. Nah, ini karena saya memakai, direktif dari VHTML gitu. Terus apalagi ya, untuk di filter mungkin langsung filter aja. Jadi kalau di filter ini Jadi kalau di filter ini ada UT daerah dan juga ada urutannya. Jadi misalkan saya pilih UT daerah di sini, misalkan dari Jakarta, atau Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Misalkan saya mulai dari Jakarta, mulai dari Jakarta, maka untuk Jakarta ini nanti kategori yang muncul adalah hanya yang berada di UT daerah Jakarta aja. Misalkan Jakarta ini dia mata kuliahnya kan kategorinya itu kan mata kuliah wajib, maksudnya akan adanya hanya mata kuliah wajib. Apabila memang misalkan saya pilih Surabaya, maksudnya akan muncul hanya praktikum saja di sini. Sama Jakarta lagi. Terus, apa ya, oh ya untuk kategori ini karena apa ya, misalkan saya pilih kategori ini ya, jadi, eee, jadi untuk drop down list ini bergantung kepada, dari UTR yang saya klik gitu kan, yang yang disebut dengan, dependent options. And then untuk, mmm, misalkan saya coba adalah apalagi ya, ini urutan untuk judul, ini untuk stoknya, ini untuk harganya, ini untuk, urutan sih. Lalu misalkan saya reset filternya aja, kita mulai dari awal. Terus setelah itu, di sini, misalkan saya ingin, apa namanya, untuk sort atau mengurutkannya adalah misalkan dari judul. Dari judul ini yang pertama kali saya klik adalah dari yang terkecil ke terbesar. Nah, saya klik lagi, akan menjadi dari terbesar ke terkecil. Lalu yang bisa di-sort lagi adalah di harga dan quantity. Misalnya saya sort dari harga, maka harga dari terkecil terbesar, dan di sini juga langsung otomatis ya, di bagian atas ini. Kalau harga terbesar dan quality-nya sudah juga sama bisa di-filter, sorry, di-sort di sini. Lalu untuk, apalagi ya, sepertinya sudah sih ini, jadi bisa langsung ke tambah bahan ajar. Nah, kalau tambah bahan ajar ini, eee, misalkan saya menambahkan bahan ajar ini masih kosong gitu ya, dia kosong nanti akan, muncul, notifikasi, sorry, akan muncul semacam alert.
kalau ini harus diisi semuanya untuk yang tanda bintang ini, seperti itu. Jadi misalkan saya isi untuk kode mata kuliahnya, kita asal aja, kode mata kuliah sorry, kode mata kuliah judulnya Hikmah ini, kategorinya misalkan dia problem based misal, praktikum aja. Untuk UT-nya dari Jakarta, syaratnya R1, A1 misal, harganya misalkan 10.000 dan kuantitas stoknya adalah 0 aja ya, kita coba. Safety stoknya ada di 10. Dengan catatannya ini, apa ya, jadi misalkan ini kan, bisa diisi HTML, misalkan bisa apa ya, mmm, bahan dan ajar baru, gini deh. Sini maka list akan muncul untuk bahan ajar baru. Dan di sini dapat dilihat kalau, tadi kan saya mengisi kosong ya kuantitinya, 0 gitu maksudnya. Jadi untuk, kuantiti 0 ini, di bawah dari 10 sorry, untuk kuantitinya karena 0 jadi kan dia langsung jadi dia kan kosong ya. Jadi sudah, secara otomatis untuk di statusnya itu terbuat kosong. And then, apabila saya edit, juga di sini misalkan pengantar manajemen, di sini pengantar manajemen, misalkan saya ubah menjadi mata kuliah pilihan, terus juga, jadi biarin aja kuantitas stok yang kita turunin, di sini simpan perubahan, oh sorry, kuantitas stok misalkan 17, di sini pengantar manajemen 1, di sini kita simpan perubahan, maka dia akan otomatis, menipis ya, seperti itu. Oh iya, di sini data stok, ini udah semua sih, kemudian, oh iya, lokasi simpan preset. Oh, ini udah semua sih. Oke, terus sekarang bisa lanjut ke sini. Nah, jadi di stok bahan ajar ini untuk partnya di sini. Kita mulai dari stok HTML dulu. Dari stok HTML, kita mulai dari paling atas. Jadi stok HTML ini em, dimulai dari vModel. Nah, ini vModel ya, vModel. Jadi di vModel ini adalah two-way binding. Two-way binding. Ya, jadi sini artinya saya klik di browser, data filter PBJJ itu di view langsung itu berubah. Dan juga sebaliknya sih, seperti itu. Lalu untuk hmm, filter kategori. Nah, di sini filter grupnya visual. Di sini saya membuat untuk drop down dari kategorinya. Di sini kita, sorry, di sini membuat kategorinya. Jadi hanya muncul kalau UT daerah itu sudah dipilih kategorinya seperti tadi ya. Jadi misalkan saya pilih Jakarta, maka kategori yang muncul hanya untuk Jakarta saja. Surabaya maka untuk Surabaya saja yang sesuai dengan UT daerahnya. Terus, jadi bedanya dengan VCF itu artinya elemennya itu tetap ada di DOM. Jadi hanya disembunyikan saja sih seperti itu. Terus ke mana ya? Mungkin V4, V4. Nah, V4. Untuk V4 ini, hmm, V4 ini jadi untuk merender baris tabel dari data. Jadi apa ya? Nah, jadi untuk sumbernya itu dari Stochar filter. Jadi itu Stochar filter ini kan itu kan compute property jadi bukan array langsung gitu. Terus lanjutnya apa ya? V text, v text, oh v text. Jadi kalau di v-text ini, mmm, v-text ini hanya untuk menampilkan teks biasa sih. Jadi untuk, v-HTML itu untuk, teks HTML, untuk isinya itu HTML. Jadi kalau pakai must-h di kolom catatan, jadi tag HTML-nya itu akan aku tampil seperti itu, sebagai teks. Jadi harus pakai v-HTML. Terus, mana ya, bentar. Oh, di sini. Di sini ada VIF, VLSIF, dan juga VLs. Di sini ada logika untuk kondisi dari status dari si stoknya tadi. Di bagian sini, nah sini. Di bagian sini ya, di bagian sini. Nah, jadi ini ada tiga kondisi, ada VIF, VLs, IF, dan juga VLs. Ini juga ada tiga kondisi untuk tiga tampilan berbeda dan juga buat dalam satu blok kode seperti itu. And then, lagi ya, di sini things sudah sini VIF, ini untuk pop up dan sebagainya. Mungkin langsung stop app. Nah, stop app ini kita mulai dari watchers. Nah, dari watchers-nya ini, nah jadi watchers ini untuk ya, vouchers yang pertama ini kan voucher pertama, ini vouchers kedua ya.
Nah, untuk vouchers pertama ini untuk melihat filter BBJJ, jadi setiap kali daerah diganti, jadi dia langsung me-reset dari filter kategori ke kosong. Jadi maksudnya adalah seperti ini ya, filter kategori menjadi kosong ya. Apabila dipilih ke daerah yang lain, maka filter kategori menjadi kosong. Misalnya ini praktikum, tapi Jakarta, maka akan dimulai dari nol lagi, seperti itu. Terus, kalau kategori ini, untuk vouchers ini adalah supaya jadi kategorinya itu tidak nyangkut saja maksudnya. Misalkan saya pilih Jakarta, mata kuliah wajib, misalkan saya pilih ke Surabaya lagi, misalkan saya pilih ke daerah Surabaya, maka kategorinya itu tidak nyangkut di mata kuliah wajib, tapi mereset lagi menjadi nol atau menjadi semua kategori seperti ini. Terus vouchers keduanya, yang di vouchers kedua ini adalah untuk melihat stock list dengan opsinya adalah deep through. Nah, jadi supaya bisa mendeteksi perubahan di array, bentar. Untuk mendeteksi perubahan di array-nya, jadi tidak hanya perubahan di dalam array-nya, jadi tidak hanya array-nya saja sih. Jadi kalau ada stok dengan quantity yang apa namanya, dengan quantity yang sangat sedikit, misalkan satu atau dua seperti itu, maka akan muncul peringatan di ponsel browser. Terus untuk di compute di sini Di compute sini adalah, starter filter. Starter filter di sini adalah untuk menghasilkan data table. Data table ini setelah difilter dan juga diurutkan, jadi dia otomatis menghitung ulang dari setiap ada perubahan di filter atau di sort-nya. Jadi tidak perlu untuk tombol cari atau mungkin perlu untuk mereward ulang seperti itu. Jadi sudah secara otomatis. And then lagi ya, di sini mungkin di sini Gitu, kategori tersedia. Nah, di sini untuk, yang mengisi dari drop down kategorinya, jadi berdasarkan rute daerah yang sedang dipilih, misalkan dari Jakarta ya kategorinya yang tersedia. Seperti tadi ya Jakarta itu kan hanya ada mata kuliah wajib, untuk Surabaya itu kan praktikum ya. Jadi memang sesuai dengan rute daerah yang dipilih, seperti itu. And then, apa lagi ya, jumlah angkutan, mmm, kita bisa lanjut ke tracking aja sih ya, biar lebih cepat. Di tracking HTML, sebentar, tracking HTML ini kita mulai dari sini dulu ya, dari pertama. Oke, di tracking HTML, jadi di sini ada tracking untuk DO-nya. Di sini ada daftar delivery order, ada satu DO. Itu punya Rina Wulandari dengan NIM-nya adalah sekian, dengan nomor DO-nya sekian. Apabila diklik, dia akan otomatis untuk melihat detailnya. Jadi misalkan saya di sini membuat DO baru. Jadi DO baru ini secara otomatis tidak menggunakan DO yang sebelumnya yang sudah ada, atau mungkin saya harus menginput manual untuk DO tersebut. Jadi misalkan di sini kan 2025 ya 001, di sini 2026 misalkan NIM-nya A, namanya misalkan namanya siapa ya, terus terus juga simpan DO, sorry, di sini, nah sini akan 2026-01 yang saya buat lagi, secara otomatis akan dimulai dari 2026-002, seperti itu. Jadi tidak perlu diketik secara manual sih untuk ini. Terus misalkan saya pilih ini buat nicknya ini namanya admin dan ekspedisinya, lalu di sini dengan paket bahan ajar, misalnya saya pilih paket UT01 paket TPS dasar, di sini akan secara otomatis muncul total harganya. Muncul total harganya. Di sini, terus juga misalnya saya pilih pakai UT02 IPA dasar, total harga pun akan secara otomatis berubah. Seperti itu. Nah, terus saya buat lagi ada memakainya secara otomatis apa ya, tergenerate lah, jadi tidak perlu untuk kita mengetik manual ya untuk DO. And then apalagi ya di sini. Hmm, Oke, sudah untuk logiknya, untuk kodenya, kita langsung ke checking.html. Jadi checking.app.js dulu kali ya, supaya lebih jelas. Jadi untuk di tracking app .js ini, kita mulai dari mana ya? Dari watcher-nya. Nah, dari watchers pertama, ini ada watchers kedua ya. Jadi dari watchers pertama, mungkin ini untuk form DO paket kode, terus juga, hmm, apa ya? Hmm, Oke, jadi di watcher pertama ini ada form DO paket kode apa namanya, untuk melihat dari form DO paket kode di sini field di dalam objek ya. Jadi makanya ini dipilih atau dibuatnya adalah dengan tanda kutip satu ya di sini, tanda petik satu.
Jadi setiap kali paketnya itu dipilih, maka dia akan mencari datanya dan nanti akan disimpan di paket dipilih, disimpan di paket dipilih, dan kemudian ditampilkan sebagai, detail isi paket di formnya. Belum tadi ya, detail isi paketnya itu ada apa saja seperti di sini ya, di situ. Terus, di Compute sini, di sini ada nomor DO berikutnya, jadi ini yang generate nomor DO, generate nomor DO secara otomatis ya. Jadi yang tadi kan saya kalau membuat, DO baru, untuk menambah DO, untuk membuat DO baru itu kan secara otomatis ya. Nah, di sini adalah logiknya di sini. Jadi dia dari si nomor DO berikutnya ini dia adalah, melihat nomor DO yang sudah ada, lalu mengambil, apa namanya, mengambil yang tertingginya, lalu ditambahkan satu, dan formatnya adalah DO, lalu juga tahun dan 4 digit urutan yang seperti tadi ya, 01, 02, 03 dan sebagainya, dan seterusnya. Lalu untuk hmm, tadi itu juga ada total harga ya, total harga itu gimana ya? Bentar, total harga function. Nah, di sini. Total harga, ya di sini total harga ini adalah lebih simpel sih, dia cuma mengambil harga dari paket yang dipilih. Jadi kalau belum pilih paket, maka hasilnya akan menjadi nol. Nah, seperti ini. Misalkan ini tidak mengambil paket apapun, maka hasilnya nol. Kalau dipilih baru keluar gitu ya harganya. Baru ada harganya. Mmm, jadi menurut saya sih itu saja sih. Jadi secara keseluruhan untuk, project ini itu menerapkan dari direktif dari vModel, vBen, v4, vf, vshow, dan juga vhtml. Jadi sesuai fungsi masing-masing ya. Dan juga, compute untuk kalkulasi data, dan juga untuk voucher-nya itu untuk, merespons dari perubahan data. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.